rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah jemaah Islam itu indah dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Kayak ibu-ibu yang di studio nih, Masya Allah penuh banget. Boleh tepuk tangannya dong. Aduh. Semangat banget ya ibu-ibu mau belajar ilmu baru Masya Allah dari Ustadz Syam. Boleh dong tepuk tangan buat Ustadz Syam. Iya Masya Allah. Buat Ustadz Bani juga boleh dong Masya Allah. Dan juga nih yang paling spesial nih telurnya 2. Ustadz Maulana Masya Allah. Jadi gimana hari ini? Iya ini semangat banget. Pokoknya nih lihat tuh ibu-ibunya cakep-cakep. Wah, ntar ini. sebentar. Loh. Ibu, Ibu mohon maaf Bu, ini kita mau belajar. Ibu kok malah ngopi darah ini nyemil. Ini buat Pak Ustadz. Oh. Ya buat saya sudah dibuka Ibu, juga. mending kita ke depan yuk Bu, ke depan yuk, kita ke tengah yuk Bu. Ayo. Kalau kasih oleh-oleh yang terbaik lah ibu. Oh. Masa udah dicemilin, itu masih sisa-sisa ibu. Ini ada yang mau. Iya Ibu mah gak bagi-bagi, buat aku kayak Tapi gitu. begini Bu, datang ke Islam itu indah itu tidak ada bayaran gratis. Masya Allah. Yang penting daftar di PR. Tunggu dulu, mohon maaf ya. Dan tidak usah bawa oleh-oleh. Kita itu tidak mau memberatkan. Itu tangannya, Masya Allah. Gak usah Iya, repot-repot cakep bawa banget, tahu cakep Sumedang lah apalah, gak usah. Masya Allah. Emang dari mana jamaahnya ini? Dari mana? Dari Jatinangor. Jatinangor. Masya Allah Bu. Kalau yang satu dari mana ibu? Dari mana? Dari Jambi. Jambi, Masya Allah. Yang dari Makassar. Dari Makassar. Iya. Oh iya Ibu, aku mau tanya dong. Ibu pernah gak sih menatap ke langit sambil berdoa gitu, nanya dalam hati. Ya Allah, kapan sih doa aku dikabulin gitu? Pernah gak Bu? Pernah. Pernah. Ternyata Ibu tahu nggak? Allah itu nggak langsung mengabulkannya tahu, tapi terkadang Allah tuh malah mengabulkannya lewat jalur lain. Misalkan sakit, terus juga ada kabar buruk atau bahkan jalan hidup yang tidak kita rencanakan. Iya gitu ya jamaah. Jadi justru dari situ Allah sedang menuntun kita ke arah yang lebih baik Bu ya. Slow but sure dan penuh pahala. Nah memangnya kita mau bahas tema tentang apa sih? Nah, Kita Bu Ibu, bareng-bareng ya. hari ini 1, kita 2, akan bahas 3. tema Di langit yang kutatap, ada doa yang kutitip. Tepuk tangannya dong. Enak banget. Masya Allah. Iya, Ibu masih ada lagi kan? Masih ada, iya. Nah jamaah sebelum kita lanjut nih, kita tonton video tayangan dulu ya. Ini dia. Allah, di mana-mana ya kita tuh kepengen lahirannya lancar, anak lahir sehat dan normal. Ini malah dapat ujian Kamu lahiran di kebanjiran. air gitu? Mau sih, tapi nggak air kebanjiran juga Ustadz. Iya. Iya itu kan terkontaminasi apa-apa gitu kan. Ini gimana nih Ustadz, aku mau tanya dong. Kita tuh kan udah berdoa, minta kelancaran, kemudahan. Kok malah dikasih ujian, malah makin berat gitu hidupnya ya. Ini gimana? Apakah ini pertanda Allah tuh belum sayang sama kita? Atau justru Allah sedang memeluk kita dengan cara lain? Gitu, silakan menjelaskannya Ustaz. Terima kasih Betari, Tabek Guruku Ustadz Maulana, Ustadz Bani, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta dimudahkan sama Allah, minta kelancaran usaha sama Allah, minta kelancaran rizki kepada Allah. Setelah berdoa malah dapat ujian, subhanallah. Ini berarti kita tidak bisa mendikte Allah. Apa yang terbaik menurut kita belum tentu itu yang baik menurut Allah. Apa yang kita inginkan belum tentu itu kehendak Allah. Jangankan kita manusia yang dhaif, manusia yang fakir, kekasih Allah, seorang kalimullah, orang yang bisa ngobrol langsung sama Allah. Nabi Musa alaihissalam ketika berdoa kepada Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ketika Nabi Musa alaihissalam dalam keadaan gak punya apa-apa, dalam keadaan fakir, karena kita semua ini fakir Bu, yang hadir fakir gak? Fakir, semua fakir. Ada mungkin yang tidak fakir ekonomi, fakir waktu.
nggak punya waktu buat keluarga. Ada yang tidak fakir waktu, tidak fakir ekonomi, fakir kesehatan. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Ada yang boleh makan semua, ada uangnya, ada waktunya. Fakir jomblo, nggak punya pasangan. Subhanallah, kita masing-masing punya kefakirannya. Nggak ada manusia yang sempurna. Nabi Musa punya semuanya kefakiran pada saat itu. Nggak punya duit, nggak punya kerjaan, nggak punya pasangan pada saat semuanya nggak punya. Apakah Allah langsung menolongnya? Tiba-tiba Nabi Musa melihat dua orang wanita yang harus ditolong. Bukannya dapat pertolongan, dia harus menolong. Pernah nggak ada orang kayak gitu? Udah tertimpa musibah, ada saudara malah minta tolong. Apa yang terjadi? Nabi Musa malah nolongin dua perempuan tadi, padahal dia yang butuh pertolongan. Subhanallah, dia nolongin dua perempuan, hadiah dari nolongin dua perempuan ini langsung dikawinkan dengan salah satunya. Dia dapat mertua yang soleh, nabinya Allah, dapat istri yang soleha, dapat pekerjaan, dapat semuanya di tempat tinggal pada saat itu. Tempatnya di Jordan, tempatnya di Madian, sekarang jadi Jordan. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Sama-sama, penjelasannya. Betari. Boleh tepuk tangan buat Ustaz Syam jamaah. Masya Allah. Nah sekarang aku mau tanya sama Ustadz Maulana. Iya. Ini mengenai teknik berdoa. Teknik Cara berdoa. Katanya berdoa itu harus menatap langit langsung. Nah ini mohon maaf Ustadz, kita di studio banyak lampu. Iya. Yang ada silau kan ya. Tapi itu ini sebenarnya langit-langit. Oh iya langit-langit gitu. Tapi katanya ada harus yang langsung gitu biar doanya cepat dikabulkan. Karena kan Rasulullah juga setiap keluar rumah tuh berdoa menatap langit. Iya. Gitu. Berarti lebih efektif ya berdoa di luar ruangan. Masya Silakan penjelasannya Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Berdoa menatap langit, melihat langit. Ini adalah bagaimana bentuk penyerahan diri. Coba semuanya angkat tangannya dulu berdoa. Coba angkat tangan berdoa. Ya, cara berdoa sebaiknya tangannya, jari-jarinya dirapatkan. Rapat, kemudian nih mengenada. Apa Bu? Mengenada. Nih, lalu tangannya sejajar dada. Ya, itu cara yang pertama. Mengangkat tangan, jangan turunkan tanganmu. Karena di tangan itu ada berkas sebelum diturunkan. Setelah berdoa, usap dulu di wajah. Karena itu cara yang pertama. Kemudian yang kedua, sejajar wajah. Sejajar wajah ya. Itu tanda keusyuan. Tanda keusyuan. Ini tanda meminta, tanda khusyuk. Nah ada lagi satu. Mengangkat tangan. Tapi tidak boleh ibu-ibu. Karena kan ini adab. Ada aurat kan. Gak usah dibahas. Nih gini. Kalau ada di langit. Yang langsung melihat ke langit. Ini bentuk penyerahan diri. Udah selesai. Masih diangkat juga. Apalagi yang kedua, jamaah. Oh jamaah. Apa Bu bentuk penyerahan? Penyerahan, bentuk keteladanan dan menghadap ke langit, kiblatnya doa. Tapi tetap ada adab. Kayak ibu-ibu, boleh berdoa. Ini biasanya kita lakukan kalau pas diukuf di Arafah. Nah, kita setelah baca doa di dalam tenda, kita keluar menghadap ke langit. Kenapa? Itu nikmat banget berdoanya. Ada lagi nih, Apa pada tuh? saat hujan turun, boleh kita keluar lalu berdoa. Iya. Lihat, kan itulah rahmat Allah lagi turun. Dan model doa seperti ini adalah bentuk penyerahan diri, keteladanan, dan bentuk bagaimana kita tetap beradab dalam berdoa. Masya Tetap Allah. arahnya ke kiblat. Karena paling bagus berdoa itu menghadap ke Menghadap kiblat. kiblat, Masya Allah. Tuh ilmu baru Bu Ibu ya. Tepuk tangan dong buat Ustadz Maulana. Terima kasih Iya, Ustadz. mana dia masih angkat-angkat tangan lagi. Iya, makanya saking semangatnya ya, Masya Allah. Jadi gitu ya, kita harus mengharap ke langit, tapi juga tadi cara-caranya sudah dikasih tahu sama Ustadz ya. Nah aku mau tanya sama Ustadz Bani kalau begitu. Ustadz izin bertanya, kita sih boleh ya mengharap ke langit, berdoa gitu ya. Tapi kadang tuh kita lupa bergerak di dunianya gitu, alias usahanya. Nah aku mau bertanya Ustadz, emang bener ya Allah tuh tidak akan mengabulkan doa orang yang cuma berdoanya aja tapi tidak mau berusaha. Memang benar seperti itu Ustadz? Boleh dong silakan tausiahnya. Mohon izin guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mbak Betari.
juga guru-guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Usaha tanpa doa itu sombong. Dia merasa hebat sehingga dia tidak menganggap ada campur tangan Allah dalam usahanya. Sehingga dia nggak mau berdoa. Maka orang yang berusaha tapi tidak pernah berdoa itu sama dengan sombong. Tapi orang yang berdoa tidak mau ikhtiar, tidak mau usaha itu namanya kosong. Apa namanya? Mohon maaf ayah bunda di rumah yang sedang mendengarkan. Kita semua ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi SAW, ad-doa huwal ibadah. Doa itu, minta itu ibadah, dapat pahala kita. Maka minta setiap hari, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa ikhtiar itu adalah bagian dari rentetan diijabahnya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu karenanya Allah ajarkan para nabi itu diperintahkan ikhtiar, usaha. Nabi Musa alaihissalam membawa Bani Israel dalam sebuah riwayat 60.000 orang menyeberangi Laut Merah. Ditanya, Musa mana perahunya? Kata Nabi Musa, siapa yang bilang ada perahu? Lalu bagaimana kita menyeberang? Di depan kita lautan, di belakang kita Fir'aun dan bala tentaranya. Inna lamudrakun, kita pasti ketangkep wahai Musa. Kata Nabi Musa, kalla inna ma'aya rabbi sayahdin. Enggak, kita enggak bakal ketangkap. Ya udah mana kapalnya, mana perahunya? Kita nyebrang lautan ini. Kata Nabi Musa, enggak ada. Lalu bagaimana Musa? Percuma aja kita kabur jauh-jauh ternyata ketangkep. Lalu Nabi Musa alaihissalam jalan masuk ke laut tepi pantai itu, kemudian memukulkan tongkatnya ke air. Kata Bani Israel, Nabi Musa suruh nyari perahu malah main air katanya. Anidrib bi'asakal bahar, pukulkan tongkatmu ke lautan itu. Begitu dipukulkan terbelah lautannya. Itu yang bikin laut terbelah, tongkat Nabi Musa atau Allah? Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah perintahkan Nabi Musa ikhtiar. Meskipun dalam kacamata kita, dalam benak kita, ikhtiar saya kayaknya gak bakal menghasilkan. Bukan itu yang Allah lihat. Allah ingin lihat kesungguhan kita dalam usaha. Biar urusan hasil Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Allah alam. Benar ya, jadi ikhtiar itu juga perlu supaya Allah bisa melihat nih kesungguhan kita ya. Dan balik lagi berdoa, karena doa itu kan berharap kita ya. Masya Allah, terima kasih Ustaz penjelasannya. Wah Bu Ibu. Agak lola ini. Tidur nggak tadi malam Bu? Masya Allah. Nah Bu Ibu jadi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada kesana, Apa ini Bu? Ya Allah. Kenapa? Masya Allah Bu. Hadap sini Bu, hadap sini Bu. Biasa aja Bu yang bawa Bu. Iya biasa aja yang bawa Bu. Ini apaan Bu? Duh, tunggu sebentar. Kasih mic dulu. Tadi katanya Apa-apa? mau oleh-oleh. Ini mic-nya. Ya Allah. Ya. Nih Bu, Ada aduh. lapar tadi katanya mau oleh-oleh. Ini bawain nasi kotak. Iya, ini mohon mah maaf. nasi- Ibu nasi dari kotak dari majelis, studio. Ibu ketua majelis sama Apa catering sih? ya. Aduh. Oleh-oleh. Minta lagi. Dia kan dari kita juga, dari kantor ini. Ya Ya. Allah. Bu, ini buat aku juga ya, Bu. Ya, aduh Masya Allah baik Ya. banget ya. Bu. Penasaran nggak tentang hari ini materi kita? Iya, penasaran Iya, nggak Bu? penasaran dong. Makanya jangan kemana-mana. Tetap Tapi di sini. sama itu indah. Oh, Jamaah. jamaah. Alhamdulillah. Bu, ini nggak cukup. Kita ada banyak orang.